Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari kelas TI 2020C, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, dengan NIM 20200810810059. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai tugas proyek yang saya buat guna memenuhi mata kuliah praktikum bahasa pemrograman 2. Nah, tugas proyek yang saya buat ini dengan menggunakan aplikasi NetBeans, dibantu dengan penggunaan atau pembuatan database pada localhost myphpAdmin. Di sini saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai program atau script yang saya butuhkan atau script yang saya buat dari aplikasi tersebut. Tapi saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, sebelum ke aplikasinya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kenapa sih dibuat aplikasi tersebut, manfaat dan kegunaannya. Baik, aplikasi tersebut saya beri nama yaitu SIDABA atau Sistem Pendataan Barang. Gunanya untuk apa? Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan pendataan barang maupun eh, penyimpanan data barang yang kita butuhkan. Nah, dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur yang kita bisa gunakan di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita butuh untuk pendataan penyimpanan barang, misalnya barang masuk di salah satu toko, kita bisa gunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai program atau script code yang saya buat untuk aplikasi tersebut. Secara singkatnya seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans dengan versi 8.0.2 dibantu dengan JDK-nya pastinya. Nah, di sini saya buat Java aplikasi dengan nama inventory barang yang di dalamnya terdapat beberapa package yang mengumpulkan kelas-kelas yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Contohnya seperti di sini ada package inventory barang dengan beberapa desain atau JFrame class yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Kayak contohnya seperti ini. Di sini ada salah satu JFrame dengan nama main. Nah, di sini digunakan untuk membuat desain atau tampilan dan juga script code kebutuhan yang digunakan untuk aplikasi tersebut. Nah, namun sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan kenapa sih kok bisa dari aplikasi NetBeans kita hubungkan ke database di myphpAdmin. Di sini kita membutuhkan yang namanya kelas koneksi. Gunanya untuk apa? Untuk menghubungkan antara program di aplikasi NetBeans dengan database yang kita buat di myphpAdmin. Gunanya memanggil lah gitu. Nah, kita buka di sini yang namanya kelas dengan nama koneksi.java. Di sini script code-nya atau kode yang digunakan untuk memanggil database tersebut. Oke, kok di sini banyak banget package-nya. Saya jelasin secara singkat. Untuk package-nya, di sini kan package itu menyesuaikan kebutuhan dari program tersebut. Misalnya package untuk JPM-POM seperti tadi, package untuk desain, package untuk gambar, package untuk tampilan, package untuk report. Nah, saya jelaskan sedikitnya seperti ini. Package-package tersebut kumpulan dari kelas. Nah, kelas tersebut dibangun berdasarkan kebutuhan si aplikasi tersebut. Nah, kayak di sini ada package report. Di dalamnya apa? Yaitu di dalamnya report-report yang kita buat menggunakan plugin yang namanya eReport. Nah, eReport tersebut digunakan untuk menyempurnakan salah satu fitur yang ada atau yang kita buat di project aplikasi tersebut. Nah, oke, kita langsung saja ke aplikasinya.
kita coba run aplikasinya di sini, di login. Nah, oke. Saya jelaskan sedikit mengenai aplikasi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Aplikasi tersebut dibuat guna melakukan pendataan mau barang maupun stok yang digunakan di salah satu toko maupun perusahaan ataupun sekalipun untuk kebutuhan pribadi. Itu juga bisa. Nah, tampilan awal dari aplikasi tersebut menampilkan yaitu form login. Jadi sebelum kita memasuki aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu atau istilahnya memasukkan akun kita ke dalam aplikasi tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan hak akses yang diberikan aplikasi tersebut kepada kita. Di sini saya sudah membuat sebuah akun atau membuat sebuah username dan password agar kita dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kita masukkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Oke, kita berhasil login atau masuk ke dalam aplikasinya tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, aplikasi ini bernama Sidaba atau singkatannya dari Sistem Pendataan Barang. Jika kita berhasil login, maka status awal pada dashboard menu utama aplikasi tersebut akan menampilkan nama kita dengan nama username yang kita masukkan tadi. Atau kita lebih mudahnya untuk melihat statusnya apakah kita sudah login atau tidak dari sini. Atau pengen yang lebih detailnya, kita bisa ke menu akun yang ada di pojok sebelah kiri, kemudian masuk ke dalam profil. Nah, di sini saya jelaskan sedikit kenapa di sini namanya Muhammad Soleh. Karena status saya sudah login dalam aplikasi tersebut. Jika saya belum memasukkan username dan password atau istilahnya saya belum login dalam aplikasi tersebut, maka status dalam namanya tersebut tidak akan nama saya, melainkan nol atau kosong. Jadi statusnya kita belum login gitu. Dan jika kita belum melakukan login, maka hak akses untuk aplikasi tersebut juga belum semuanya bisa digunakan seperti itu. Nah, dalam menu akun login atau menu profil tersebut juga kita bisa dapat mengubah password yang kita punya atau yang kita miliki. Kayak tadi kan di awal kita login terlebih dahulu menggunakan username dan password. Nah, password tersebut kita bisa ubah dalam aplikasi tersebut. Dan ini, jadi ada fiturnya. Ada khusus untuk mengubah password. Yang dibutuhkan yaitu password lama, password baru, dan kita ulangi masuki password barunya. Seperti itu. Oke, itu mengenai login atau hak akses yang aplikasi ini berikan untuk kita. Saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai login. Saya akan lebih banyaknya menjelaskan mengenai fitur-fitur atau kegunaan dari aplikasi tersebut. Seperti yang kita bisa lihat pada dashboard menu awal utama. Di sini ada beberapa tombol dan ada beberapa tampilan data yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Contohnya di sini ada tombol menu data masuk, kemudian ada tombol menu barang keluar, kemudian ada menu cetak laporan. Oke, sebelum ke tiga menu tersebut, di sini juga ada menu tambahan, yaitu di atasnya, sebelah menu akun. Di sini ada menu master. Apa sih menu master? Menu master ada kumpulan dari menu-menu yang kita butuhkan untuk kita lakukan penginputan data. Nah, ada kategori-kategorinya.
Jadi, misalnya kita ingin menginput data supplier yang istilahnya memberikan barang kepada kita. Di sini kita dapat menginputnya di menu data supplier. Tampilannya seperti apa? Seperti ini. Nah, oke, saya jelaskan sedikitnya mengenai menu data supplier. Dalam menu data supplier tersebut, terdapat beberapa tombol atau terdapat beberapa menu istilahnya yang kita bisa gunakan. Di sini dapat dilihat di layar. Dalam menu data supplier, di sini ada tabel data dari data supplier. Di sini saya sudah melakukan 5 inputan. Di antaranya ada Infinix, Lenovo, Samsung, Xiaomi, dan HP. Nah, fitur yang pertama kita bisa gunakan yaitu kita dapat menambah data yang ada di tabel tersebut melalui tombol tambah. Nah, kita bisa masukkan data tersebut di form sebelah kanan dari tabel tersebut. Kayak gini. Di sini ada form tambah data. Kita coba tambah satu data lagi. Oke, kita masukkan kode datanya. Di sini 003 misalnya karena nomor 3 belum ada. Kita beri nama di sini Apple. Oke, ini datanya kita sudah masukkan ke dalam form tersebut. Maka kita coba klik simpan. Apakah data tersebut akan tersimpan? Nah, data tersebut berhasil tersimpan pada tabel di sebelah kirinya. Seperti ini. Jadi, yang tadinya datanya 5, kita tambah 1 menjadi 6. Gitu. Selain menu tambah, di sini juga ada menu ubah. Ubah, untuk apa sih gunanya menu ubah dalam menu data supplier ini? Jadi data yang telah kita inputkan tadi, kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan. Misalnya nih, data dengan ID 1, kita akan ubah alamatnya. Nah, jadi kita tidak perlu untuk menginputkan atau menambahkannya. Kita cukup mengubahnya. Kita klik data yang akan kita ubah, maka otomatis setelah data yang kita klik untuk diubah akan berpindah pada form sebelah kanan dan statusnya akan muncul di sini edit data dengan muncul juga kode data yang akan diedit. Jadi seperti itu. Misalnya kita ubah alamatnya dari Bogor ke Kuningan. Oke, kita coba simpan perubahannya. Nah, data berhasil diubah. Maka, status pada tabel di sebelah kiri di data ID dengan kode S001 akan berubah. Yang tadinya alamatnya Bogor, kita ubah menjadi alamatnya Kuningan. Jadi seperti itu. Kemudian, fitur menu terakhir yaitu ada tombol hapus. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi data atau untuk menghapus data yang telah kita inputkan. Kayak gini contohnya. Di sini kan udah ada 6 data. Misalnya kita cuma butuh 5 data saja. Otomatis kan kita harus menguranginya satu data. Caranya dengan menghapus datanya tersebut. Kita coba hapus yang lenovo.ins. Oke, klik data yang kita akan hapus, kemudian klik tombol hapus, maka akan muncul notifikasi validasi apakah yakin akan menghapus data ini. Jika kita mengklik cancel, maka data tersebut tidak jadi untuk dihapus atau dikurangi. Namun jika kita klik OK, maka data tersebut akan terhapus di tampilan aplikasinya maupun di database-nya. Seperti itu. Nah, datanya akan berkurang menjadi kembali 5. Seperti itu. Dan
Di sini juga terdapat tampilan jumlah data yang kita punya dalam tabel tersebut. Jumlah data yang kita punya dalam tabel tersebut akan menampil di pojok sebelah kiri bawah. Nah, di sini karena kita memiliki 5 buah data, maka di sini statusnya juga jumlahnya itu 5. Nah, untuk di sebelah kanannya apa sih? Di sini kok ada tampilan terpilih? Nah, tampilan terpilih yaitu misalnya kita mengklik salah satu data. Nah, otomatis dalam tampilan terpilih akan menampilkan ID dari data yang kita pilih atau yang kita tekan. Istilahnya yang kita misalnya pilih Infinix, maka yang tertampilnya yaitu ID yang dimiliki oleh data yang bermain Infinix, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol refresh, gunanya untuk memperbaharui data yang telah kita inputkan. Misalnya kita udah input banyak-banyak, kemudian kita refresh, maka datanya tersebut akan memperbaharui sesuai dengan inputan terakhirnya, seperti itu. Oke, untuk menu data supplier seperti ini, terdapat penambahan, kemudian ada pengubahan dan penghapusan data. Fitur ini hampir sama dengan menu-menu selanjutnya. Nanti saya jelaskan sedikit. Kita ke menu selanjutnya saja. Di sini ada menu pelanggan. Dalam menu master, ini juga sama seperti menu sebelumnya pada menu supplier. Fiturnya hampir sama juga, yaitu ada tambah, kurangi, dan hapus. Kemudian juga di sini hampir sama tampilannya dengan menu supplier sebelumnya, seperti ini. Namun pada tambah data tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, pada data pelanggan kita membutuhkan data-data dari pelanggan. Apa saja sih? Seperti nomor telepon, alamat, nama, dan kode. Jadi seperti itu. Untuk tampilan dan menunya hampir sama seperti data supplier. Kemudian di sini juga ada menu data petugas. Gunanya untuk apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, kita kan harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan akses dari aplikasi tersebut. Nah, istilahnya data petugas ini akun dari pengguna aplikasi tersebut. Kayak contohnya kayak gini. Tadi kan awal saya melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasinya. Nah, akun atau username password yang saya buat itu dibuatnya di sini di data petugas. Karena kan di sini sesuai kebutuhannya ada nama, kemudian username, password, dan status. Jika statusnya aktif, maka pengguna itu bisa memasukkan username dan password tersebut untuk mendapatkan hak akses dari aplikasi tersebut. Namun jika statusnya tidak aktif, uh, user tersebut tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut maupun sudah login terlebih dahulu dengan akun tersebut. Karena statusnya tidak aktif, maka tidak akan bisa digunakan. Itu. Untuk fiturnya di sini juga hampir sama seperti menu-menu sebelumnya, yaitu ada tambah data, ubah data, dan hapus data. Jadi seperti itu. Hampir sama. Baik, kita ke menu selanjutnya yang itu bisa dibilang ini adalah menu paling penting atau menu dari menu utama atau istilahnya mungkin menu pamungkas dari aplikasi tersebut. Ya, pastinya kan saya sudah jelaskan di awal, aplikasi ini gunanya untuk melakukan pendataan barang. Otomatis di sini ada yang namanya menu data barang. Nah, data barang tersebut kita bisa gunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan nama, ataupun kebutuhan seperti pengubahan kategori ataupun stok segala macam, dan juga penghapusan data. Pada menu data barang tersebut juga terdapat
home, yaitu tambah data, ubah data, dan hapus data. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data barang. Di sini jumlahnya ada 11 data barang. Saya tidak akan mengubah atau menambahnya kembali. Saya hanya akan menampilkan data barang tersebut. Dan dari data barang tersebut, dari tabel data barang tersebut, juga ditampilkan di halaman dashboard utama. Jadi setiap data barang yang kita perbaharui di menu data barang juga akan diperbaharui juga di menu dashboard. Oke, ambil contohnya seperti ini. Misalnya kita ubah salah satu barang, ini MacBook Pro. Kita ubah datanya. Misalnya kita ubah menjadi 8. M008. Tadinya M002. Namanya kita ubah menjadi MacBook Pro saja. Kategorinya kita ubah menjadi MacBook. Stoknya kita ubah menjadi misalnya 200. Nah, kita lakukan simpan perubahan, maka dengan otomatis data yang kita ubah tadi akan mengalami perubahan di tabel sebelah kirinya dan juga akan mengalami perubahan di dashboard menu utama seperti itu. Oke, ini untuk data barang. Jadi seperti itu. Saya sudah jelaskan kembali di menu data barang tersebut ada pom penambahan data barang, pom pengubahan data barang, dan pom penghapusan data barang. Hampir sama seperti menu-menu sebelumnya. Cuman data atau kelengkapannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pada nama-nama menu data tersebut. Oke, kita ke menu master yang terakhir, yaitu ada kategori barang. Nah, dalam menu kategori barang tersebut masih berhubungan dengan menu data barang. Oke, kita buka lagi di pom menu data barang. Nah, kan di sini ada yang namanya kategori. Nah, kok bisa sih di di combo box ini ada di game menu ini ada pilihan-pilihan seperti TV, DVD, dan sebagainya macamnya. Nah, pilihan ini kita dapatkan dari menu kategori barang ini. Jadi misalnya kita tambah satu lagi. Misalnya kita di sini tambah menunya yaitu misalnya AC. Kita masukkan meraknya 8. Maka otomatis akan tertambah di tabel sebelah kirinya. Nah, dan menu AC tersebut bisa digunakan di pendataan barang di menu kategori. Nah, ini itu. Oke, untuk menu master segitu sih penjelasannya. Kita masuk ke menu transaksi. Di sini ada yang namanya menu transaksi barang masuk dan barang keluar. Oke, saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari menu barang masuk terlebih dahulu. Misalnya, salah satu toko harus melakukan transaksi atau mendapatkan pasokan barang stok, misalnya kayak tadi kan HP ya. Misalnya mendapatkan stok barang baru dari suppliernya. Oke, di sini kita bisa memilih suppliernya. Nah, supplier ini didapat dari menu supplier di menu master. Di menu sebelumnya kan ada menu atau menu data supplier. Nah, kita bisa pilih salah satunya dari sini. Misalnya kita pilih suppliernya kita dapatkan dari pabrik Xiaomi. Nah, kita masukkan kode barangnya yaitu misalnya yang terdapat dalam data barang. Kodenya yaitu S008. Nah, secara otomatis si data barang tersebut akan menampilkan nama barang tersebut sesuai dengan kode barang yang dimasukkan.
Nah, di sini kan yang saya masukkan kode barangnya itu kode barang Xiaomi Redmi Note 10, maka otomatis di sini akan menampilkan nama barang Xiaomi Redmi Note 10. Misalnya kita mendapatkan stok barang masuknya yaitu sebanyak 200 buah. Nah, kita juga di sini memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, untuk nama petugas, kenapa sih nggak bisa diubah? Nah, nama petugas di sini bisa masuk karena kita sudah melakukan login. Nah, otomatis kita sudah melakukan login, maka sistem akan melakukan pengecekan apakah status login tersebut terdaftar pada data petugas atau tidak. Jika terdaftar, maka otomatis akan bisa digunakan untuk melakukan transaksi barang seperti itu. Oke, kita coba klik OK. Nah, otomatis di sini statusnya akan bertambah datanya pada tabel di bawah. Nah, kita coba simpan transaksinya. Oke, data transaksi berhasil diinputkan atau ditambahkan. Maka otomatis stok barangnya juga akan bertambah. Nah, ini Bu, iya. Yang tadinya stok barangnya cuma 100, maka kita tadi tambahkan stok atau kita mendapatkan stok dari supplier sebanyak 200, maka jumlah data barang yang ada pada penyimpanan data sekarang yaitu sebanyak 300 buah. Jadi seperti itu. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu menu. Di sini ada menu barang keluar. Ini fiturnya hampir sama dengan menu barang masuk, namun di sini itu kita mengurangi data, bukan menambah data. Jika tadi kita menambah stok, di sini kita mengurangi stok, atau istilahnya barangnya ini sudah terjual. Oke, kita coba masukkan datanya seperti yang tadi ya. Misalnya pelanggannya di Agung Seluler. Kita masukkan kodenya sama seperti tadi, kode Xiaomi. Otomatis akan masuk. Kemudian kita masukkan jumlah stok yang berkurangnya, misalnya yang terjualnya dalam 1 bulan itu 50 sifat transaksi, maka stok yang ada di dashboard menu, kemudian di data barang juga akan berkurang, yang tadinya 300 menjadi 250, seperti itu. Oke, kita ke menu terakhir, yaitu di sini terdapat cetak laporan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, kenapa sih ada e-report? Apa sih gunanya e-report? Nah, terjawab sudah di sini. E-report gunanya untuk melakukan tampilan pencetakan laporan seperti itu. Misalnya, di sini kita membutuhkan laporan dalam bentuk hard copy. Laporan untuk misalnya kebutuhan lah, untuk kebutuhannya. Di sini kita misalnya ingin melakukan cetak persediaan barang sekarang. Nah, yang ini nih, yang ada di dashboard ini kita ingin cetak. Kita masuk ke menu cetak laporan. Di sini kita pilih menu persediaan barang, kemudian kita klik tombol cetak. Maka otomatis akan muncul ini, Jasper Viewer. Nah, Jasper Viewer ini didapat dari e-report yang sebelumnya saya jelaskan. Seperti itu. Di sini datanya keluar sesuai dengan data yang ada di data stok barang, seperti itu. Oke, saya jelaskan sedikit lagi mengenai yang barang masuk. Nah, ini misalnya kita butuh laporan untuk barang yang masuk atau penambahan stok dari misalnya tanggal 15 Juni ke 20 Juni. Ada berapa sih barang yang masuk di tanggal segitu? Kita lakukan cetak misalnya. Nah, yang masuk di tanggal tadi 15
Juni sampai dengan 20 Juni, yaitu ada barang Xiaomi 100 buah dan Xiaomi juga 200 buah. Jadi kita juga dapat mencetak laporan barang yang masuk dan laporan barang yang telah keluar seperti itu. Kita juga bisa menyesuaikan dengan tanggal sesuai kebutuhan kita seperti itu. Oke, itu dia penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat guna memenuhi tugas proyek praktikum bahasa pemrograman 2 ini. Memang aplikasi ini cukup simpel dan sangat dibutuhkan juga oleh semua kalangan atau oleh semua orang atau baik itu perusahaan atau pertokoan guna memanage pendataan eh, suatu barang atau data yang mereka belum tentu bisa disimpan secara manual. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkannya melalui input-input di sistem seperti itu. Nah, untuk data-data ini kemana sih disimpannya? Nah, data-data ini disimpannya itu ke database yang kita buat tadi di awal seperti itu. Jadi sekali lagi untuk aplikasi ini memang sangat bermanfaat bagi semua pelaku maupun itu pelaku usaha, pelaku bisnis maupun pertokoan untuk melakukan penginputan data seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai tugas proyek yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman praktikum bahasa pemrograman 2. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton video mengenai penjelasan aplikasi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.